Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulud Pratama, mahasiswa MTI 14 dengan NPM 501261135. Jadi di sini saya mengambil opsi pertama, yang dimana saya mengambil studi kasus kegagalan investasi teknologi informasi pada Nokia. Untuk presentasi ini sendiri saya akan membahas beberapa hal. Salah satu yang pertama itu profil dan puncak kejayaan Nokia. Yang kedua itu strategi investasi teknologi informasi yang dijalankan oleh Nokia. Yang ketiga itu paradoks, yaitu paradoksnya berupa investasi besar tetapi ROI-nya rendah. Dan yang keempat itu kronologi dan timeline keruntuhan. Dan yang kelima adalah analisis akar masalah atau cause yang menjadi problem kegagalannya ini. Dan yang keenam, dampak, pelajaran, dan juga pandangan tandingannya. Baiklah, kita akan mulai membahas dari profil organisasi dari Nokia ini sendiri. Nokia ini merupakan perusahaan multinasional asal Finlandia yang mana berdiri tahun 1865 dan kemudian masuk dalam bisnis ponsel pada tahun 1990-an. Sepanjang tahun 2007 sampai 2008, Nokia adalah pemimpin pasar ponsel dunia yang tak tergoyahkan. Dikenal karena keandalan perangkat, jangkauan global, dan sistem operasi Symbian-nya. Kurang lebih 40% pangsa pasar seluruh ponsel global dikuasai oleh Nokia pada awal tahun 2008. Kemudian, pada kuartal 2 tahun 2007, pangsa pasarnya itu melebihi dari 50%. Dan yang kemudian total penjualan dari Nokia itu sendiri kurang lebihnya sekitar 51 miliar US dollar pada tahun 2007. Kemudian kurang lebih 250 unit Nokia terjual sepanjang masa ini. Kemudian, dan untuk sekedar catatan validasi, angka populer lebih dari 50% atau sekitar 50% ini merujuk pada pasar smartphone. Pangsa seluruh ponsel Nokia berkisar kurang lebih 40%. Ini dikutip dari Business Story pada tahun 2019 dan juga Wikipedia. Kemudian pada bagian 2 itu kita akan membahas tentang strategi investasi TI yang dijalankan Nokia. Nokia berinvestasi di hampir seluruh lini teknologi, mulai dari perangkat keras, sistem operasi, toko aplikasi, tools pengembang, hingga kemitraan platform. Tetapi kegagalannya bukan karena tidak berinvestasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang Symbian OS atau sistem operasi Symbian ini sendiri. Symbian OS ini sendiri merupakan platform smartphone utama yang dimana dominan di era features phone, namun arsitekturnya kompleks dan sulit menarik developer, sehingga pengembangan dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh developer tidak terlalu sulit untuk dikembangkan. Kemudian pada tahun 2007 ada Office Store, yang dimana toko aplikasi dan payung layanan internet Nokia. Ini bersaing secara langsung dengan App Store Apple sendiri. Kemudian ada Migo atau Memo. OS generasi baru bersama Intel melahirkan Nokia N9 yang dipuji tapi terlambat dan kurang prioritas. Kemudian ada lagi yaitu akuisisi Trolltech atau QT pada tahun 2008. Kerangka pengembangan lintas platform jadi bagian strategi hingga 2011 lalu dijual pada tahun 2012. Kemudian ada lagi investasi yang dimana Nokia ini sendiri melakukan R&D besar-besaran. Kurang lebih 19.000 karyawan melakukan R&D, belanja riset perangkat jauh di atas rata-rata pesaingnya sendiri. Dan yang terakhir ada kemitraan Microsoft pada tahun 2011. Windows Phone sebagai platform utama yang menjadi taruhan strategis terakhir yang menentukan nasib dari Nokia ini sendiri pada tahun 2011 kemarin. Kemudian kita akan membahas tentang paradoks dari investasi yang dilakukan oleh Nokia ini sendiri, yang mana investasinya ini besar tetapi ROI atau return on investment-nya ini sendiri rendah. Kita dapat melihat pada chartnya. Di sini kita bisa melihat pada sebelah kiri ada chart dari belanja R&D-nya sendiri, yang dimana perbandingannya 4:1 dengan rata-rata pesaingnya sendiri. Atau bisa dibilang Nokia kurang lebih 3 kali lipat lebih tinggi daripada rata-rata pesaingnya sendiri. Dan kemudian
Nokia juga melakukan salah sasaran. 1/3 belanja R&D pada tahun 2010 habis untuk Symbian OS sendiri. Platform yang justru sudah sekarat. Kemudian kesalahan yang ketiga itu ada orientasi jangka pendek. Pada tahun 2005, buyback saham sekitar 4,2 miliar euro, melebihi total dari R&D yaitu sekitar 3,8 miliar euro atau pound sterling. Dan dana besar ini tak diarahkan ke masa depan atau ya untuk perkembangan dari Nokia ini sendiri. Tetapi inti kasus dari masalahnya bukan pada kurang dana, tetapi alokasinya dan ROI dari investasi sendiri yang sangat amat rendah. Dan kemudian kita akan membahas tentang timeline dari keruntuhan Nokia ini sendiri. Yang mana ya kita semua tahu pada tahun 2007 ini Nokia merupakan pangsa pasar terbesar untuk smartphone sendiri. Jadi kita bisa lihat pada tahun 2007 sekitar 51% pangsa pasar smartphone itu dipegang oleh Nokia. Kemudian semakin lama dan pada tahun 2010 dipegang sekitar 33% dan anjloknya itu pada sekitar tahun 2013 yaitu hanya 3% dan pada tahun 2016 hanya 1%. Kenapa pada tahun 2007 itu besar? Masih besar karena iPhone itu baru diluncurkan, yang dimana ini touchscreen dan ekosistem aplikasi pertama yang mudah dikembangkan oleh developer. Dan kemudian pada tahun 2008 Android hadir sebagai open source platform. Dan pada tahun 2011 Memo burning platform dan taruhan pada Windows Phone. Di mana Windows Phone ini gagal bersaing dengan Android dan juga iPhone yang telah luncur terlebih dahulu. Untuk datanya sendiri ini diambil berdasarkan beberapa sumber yang terkredibel. Ada beberapa keputusan yang diambil oleh Nokia ini sendiri. Dan ya kronologi keputusan strategisnya ini menentukan seluruh hal-hal yang menjadi kegagalan investasi pada Nokia sendiri. Yang pertama itu pada tahun 2007 hingga tahun 2010 Nokia ini ngotot untuk bertahan pada Symbian OS. Ya, tetap ketergantungan pada Symbian meskipun sulit dikembangkan dan kalah pengalaman pengguna dari iOS. Kemudian pada tahun 2010 Migo juga terlambat. Nokia N9 dipuji tetapi konflik internal dan minim prioritas membuatnya tak pernah menjadi arus utama. Kemudian ada juga isu Memo burning platform, yaitu CEO Stephen Elop mengumumkan pertarungan kini adalah perang ekosistem, bukan sekedar perangkat saja. Dan pada Februari 2011, masih pada tahun yang sama, Nokia ini melakukan taruhan kepada Windows Phone. Mereka memilih ekosistem ketiga dengan dukungan aplikasi minim dan juga bukan Android yang sudah matang dan juga open source. Ya, Nokia sendiri ini tidak mau mengikuti perkembangan dari Android sendiri. Jadi mereka memilih menggunakan Windows Phone. Kemudian pada tahun 2013 atau tahun 2014, Nokia ini sendiri dijual ke Microsoft. Bisnis perangkat Nokia diakuisisi oleh Microsoft dan era Nokia sebagai pembuat ponsel ini berakhir. Ya, Pak, di sini kita bisa lihat juga ada beberapa dari kelima ini ada satu yang saya tandai sebagai tanda merah, yang mana ini merupakan titik keputusan paling fatal yang menjadi titik ya merosotnya ataupun kesalahan paling besar dalam manajemen investasi pada Nokia. Kemudian kita akan membahas tentang akar masalahnya. Akar masalah di sini saya buat menjadi 3 lapisan. Ya, kita harus mencatat terlebih dahulu gejala bukan merupakan akar masalah. Kalau dari iPhone hanyalah gejala. Pertanyaannya kita jelas mengapa gagal. Di sini kita akan yang pertama itu kegagalannya pada lapisan yang pertama, yaitu lapisan teknologi. Nokia ini sendiri salah mengalokasikan investasinya sendiri, yaitu over investasi terhadap Symbian OS dan juga hardware. Under investasi pada OS modern seperti Android dan sebagainya. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai temporal myopia. Dan yang kedua ini pada organisasi.
Nokia ini memiliki rasa takut yang terlalu kolektif, yang dimana terjadi disfungsi komunikasi antara manajer puncak dan menengah, dan juga laporannya terlalu optimis. Ini dikutip dari Fuori dan Hui pada tahun 2016. Dan yang ketiga itu pada lapisan strategi. Nokia ini sendiri salah membaca ekosistem. Jadi mereka terlalu banyak bertaruh pada ekosistem yang ketiga yang merupakan Windows Phone, yang mana gagal bersaing pada pasar pangsa smartphone dengan Android dan juga iOS. Kita akan membahas course pertama ini, yaitu pada lapisan teknologi, yang dimana ya salah alokasi investasi TI. Yang pertama itu over investasi pada platform sekarat. Ya kita bisa bilang pada Symbian OS, yang dimana belanja untuk Symbian dan hardware masing-masing sebesar total anggaran R&D-nya Apple sendiri. Tetapi arahnya ya nggak jelas dan juga salah. Dan yang kedua itu under investasi pada ekosistem modern. OS modern dan aplikasi yang ramah developer justru kurang didanai secara relatif. Jadi mereka tetap bertahan pada ekosistem kompleks ya berupa Symbian OS ini sendiri. Kemudian terjadi temporal myopia, yang mana fokus pada inovasi produk jangka pendek mengorbankan pengembangan software jangka panjang. Dan yang keempat yaitu ada pada jebakan sang cost. Investasi dan warisan Symbian yang besar membuat Nokia akan beralih ke platform baru tepat waktu, karena ya mereka sudah terlalu nyaman dan terlalu bangga dengan Symbian OS yang membuat nama mereka maju pada tahun 2007 tadi. Dan yang kemudian kita akan membahas tentang root cause pada layer organization atau organisasi, yang dimana disfungsi organisasinya dan juga rasa takut kolektif ini sendiri. Sumber yang saya ambil ini ya berdasarkan penelitian dari Fuori dan Hui pada tahun 2016. Yang dimana manajer puncak takut pada persaingan eksternal, yaitu pada Apple dan juga pemegang saham, menekan bawahan tanpa membuka fakta severity ancaman terhadap pengembangan mereka dan keuntungan mereka dalam berinvestasi. Kemudian pada manajer menengah, takut pada atasan yang dikenal keras. Karena sistem hierarki yang buruk ini kemungkinan membuat manajer menengah tidak dapat mengambil keputusan tanpa approval dari manajer puncak. Jadi, manajer menengah ini sendiri enggan menyampaikan kabar buruk agar tak kehilangan status dan juga sumber dayanya pada Nokia ini sendiri. Hal ini menyebabkan nanti akibat yang mana kabar buruk tersaring, manajemen puncak terlalu optimis dan menilai kapabilitas software Nokia ini sebagai masih oke, dan yang hal ini menyebabkan gagal mengambil keputusan investasi jangka panjang yang benar. Dan juga menurut Hui, keberhasilan strategi sekitar 95% ditentukan dari eksekusi, dan eksekusi hampir seluruhnya soal manusia. Dan yang kemudian pada root cause yang ketiga atau ya tentang strategi sendiri. Di sini Nokia salah baca perang ekosistem. Di sini saya mengutip, Elok benar mendiagnosis pertarungan perangkat kini menjadi perang ekosistem, mencakup hardware, software, developer, aplikasi, dan layanan, tetapi solusinya keliru. Yang pertama itu, kenapa dibilang keliru? Yang pertama itu, bertaruh pada ekosistem. Yang ketiga, yang mana Windows Phone dipilih sebagai platform utama, padahal dukungan aplikasi dan developernya jauh tertinggal dari iOS dan Android. Yang kedua, lingkaran setan developer. Developer enggan membangun aplikasi untuk platform ketiga saat dua platform sudah dominan, dan menyebabkan ini aplikasi minim dan pengguna semakin enggan menggunakan ekosistem tersebut. Jadi ya, tidak selamanya hal-hal yang berbau open source itu jelek untuk enterprise. Jadi ya, mungkin kedepannya kita bisa mengambil hal-hal open source, dan juga tidak menutup kemungkinan open source itu kemungkinan lebih unggul daripada sesuatu yang tidak terbuka sumbernya. Kemudian yang ketiga, ada alternatif Android yang diabaikan. Menggabungkan distribusi hardware Nokia dengan ekosistem Android yang matang mungkin bisa jadi jalan yang lebih aman, tetapi hal ini tidak diambil oleh manajemen dari Nokia-nya itu sendiri. Kemudian kita akan membahas dampak dari manajemen investasi ini sendiri. Yang pertama itu ya tentu kita akan membahas tentang nilai akuisisinya. Yang pertama itu nilai akuisisi bisnis perangkat Nokia oleh Microsoft yaitu sekitaran 5,44 miliar euro atau sekitar kurang lebihnya 7,2 miliar US dollar yang diumumkan pada tahun 2013 dan tuntas pada 2014.
Kemudian kerugian penghapusan atau write-off Microsoft atas akuisisi tersebut sekitar pada tahun 2015 yaitu sekitar 7,6 miliar US dollar. Dan pada dalam 6 tahun dan hanya dalam 6 tahun penurunan nilai pasar Nokia dalam 6 tahun itu sekitar 90%. Dan ya ini relatif sangat tinggi untuk suatu investasi manajemen terhadap manajemen investasi terhadap TI. Dan kita bisa lihat pasar smartphone Nokia di era CEO Elop pada tahun 2010 hingga 2013 atau 2014 dari 33% menjadi 3% saja. Kita bisa melihat pangsa smartphone ini ya dari yang sebelumnya masih kita bisa menyebutnya sebagai ya dominan terhadap pangsa pasar terhadap penggunaan Nokia ini sendiri, tetapi menjadi sangat rendah pada pangsa pasar smartphone. Kemudian pada yang kelima itu akumulasi kerugian Nokia pada era Elop itu sekitar 4,9 miliar euro. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2017 Microsoft akhirnya keluar total dari bisnis smartphone. Dan di sini sintesis saya atau mungkin kita pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk manajemen investasi TI yang mungkin kita bisa kembangkan ke depannya. Yang pertama itu besaran investasi tidak sama dengan keberhasilan. Yang menentukannya itu ROI atau return on investment-nya dan juga disiplin alokasinya. Jadi mau kita investasi duit semana banyak pun atau ya investasi semana banyak itu belum tentu menjadi suatu keberhasilan. Kita harus mempertimbangkan tentang ROI-nya sendiri dan juga disiplin alokasi kita terhadap R&D dan sebagainya. Kemudian yang kedua, investasi TI adalah investasi ekosistem atau network effect, bukan sekedar produk atau fitur. Dan yang ketiga itu tata kelola dan komunikasi jujur adalah bagian dari kelayakan investasi TI. Dan yang keempat, kelola sunk cost. Jadi kita harus berani meninggalkan platform yang sekarat dengan exit strategi yang jelas. Jadi kita tidak boleh mempertahankan ego kita karena kita sudah sempat menjadi sangat baik di bidang itu. Jadi kita harus bisa memilih exit strategi yang terbaik begitu. Dan juga di sini ada pandangan tandingan. Joshua Gans, seorang ahli dari Uni Toronto, berargumen mungkin nyaris tak ada yang bisa menyelamatkan Nokia. Begitu disrupsi terjadi, incumbent memang cenderung tumbang apapun keputusannya. Jadi kegagalan Nokia bisa jadi lebih struktural ketimbang sekedar salah keputusan. Dan status ini dibukti yang pertama fakta yang terverifikasi yaitu kronologi, data pasar, belanja R&D, dan nilai akuisisi. Dan konsensus atau temuan akademik pada presentasi ini yaitu rasa takut sebagai akar. Ini dilakukan pada satu studi kualitatif pada tahun 2016. Dan masih diperdebatkan itu apakah Nokia pasti tumbang dan apakah Android akan menyelamatkannya apabila mungkin Nokia pada tahun 2012 itu tidak memilih Microsoft sebagai yang ketiga, pihak ketiga. Baiklah, untuk sumber referensi dan status bukti yang saya ambil itu mungkin bisa dibaca pada layar ini. Dan mungkin sekian presentasi dari saya Muhammad Pratama dengan NPM 50126135 dari kelas MTM 14 izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan apabila ada kekeliruan dalam pengambilan data mungkin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.